Dok, ketika ada aturan bahwa yang divaksin ini harus, kalau nggak diberikan denda. Ini bagaimana kalau misalnya saya kondisinya lagi demam tinggi ini, bagaimana dok? Ya, prinsipnya kan yang melaksanakan vaksin itu kan tenaga medis, dokter. Jadi pasti dia akan membuat clinical judgment, penilaian medis yang itu customized per individu, apakah dia eligible secara medis atau tidak. Karena pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi juga adalah dokter yang melaksanakan. Makanya itu bukan hanya faktor subjek yang dinilai, tapi misalnya kita kalau melakukan vaksin kan pasti lihat lot number-nya, batch number, kemudian expire date, kemudian harus ada alkohol di situ. Terus jadi berbagai penilaian itu pasti. Jadi orang kalau divaksin pasti hubungannya dokter pasien. Gitu. Jadi itu adalah kaidah medis bahwa kita bertanggung jawab atas intervensi medis yang kita berikan kepada pasien. Jadi intinya kalau kondisi sekarang, wajibkah kemudian kita diberi vaksin atau wajibkah kita divaksin atau masih ada celah untuk menolak? Vaksin adalah salah satu instrumen di antara berbagai instrumen lain untuk mengakhiri pandemi. Nah sekarang problemnya vaksinnya belum ada, beritanya aja udah bikin orang protokolnya jadi longgar. Nah itu yang mengkhawatirkan gitu. Oke, iya. Ya. Nah dok, dikatakan Pak Pandu kan tadi bahwa masalah transfusi saja memang ada celah perdebatan, apalagi mungkin mengenai vaksin. Karena tahu pasti ada kelompok anti vaksin yang memang tegas tidak mau diberi vaksin. Pemprov DKI Jakarta akan melawan kelompok-kelompok seperti ini atau bagaimana? Pak Wagub. Oh iya, maaf. Ya Pak Wagub, ini bagaimana Pak Wagub? Pak Pandu Riono mengatakan kan ada orang yang anti vaksin, ada orang pun juga menolak transfusi, ini tidak bisa diperdebatkan lagi. Secara keyakinan seperti itu. Nah bagaimana kemudian bisa meminta mereka untuk patuh dan mau diberikan vaksin Pak Wagub? Ya jadi begini ya, yang pertama ya kan vaksin ini punya tujuan yang baik. Dan pemerintah telah melakukan semua proses sejak awal dengan teliti dan dengan mempertimbangkan banyak pihak, dan bahkan pemerintah juga yang akan membiayai, jadi vaksin ini diberikan secara gratis. Namun demikian karena jumlahnya banyak kan tidak mungkin bisa dihadirkan vaksin dalam jumlah yang besar seperti itu, ratusan juta dalam waktu yang singkat. Jadi dia akan datang vaksin itu secara bertahap. Tentu karena datang bertahap tentu akan diberikan bagi mereka yang sangat membutuhkan ya, dan bagi mereka yang dirasa menolak, kemudian juga belum yakin, belum percaya, ataupun juga pendapat lain, itu bisa kita tunda lah untuk sementara. Jadi kita berikan pada mereka yang membutuhkan. Karena di antara yang tidak membutuhkan atau tidak percaya mungkin dan lain sebagainya, banyak yang sangat percaya dan membutuhkan dan menunggu vaksin ini hadir sebagai solusi daripada kita mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia ini. Jadi saya kira tidak perlu kita khawatirkan, dan tentu pemerintah akan bijak, kami juga Pemprov DKI Jakarta akan bijak, tidak serta-merta begitu langsung kita beri sanksi, kita denda, karena prosesnya kita lakukan secara persuasif, secara baik, dan tentu kita berikan bagi mereka yang sangat membutuhkan, memerlukan dan memahami, mengerti akan pentingnya vaksin. Jadi tidak juga langsung kita menghukum begitu. Saya kira kita ada satu cara yang baik yang akan kita berlakukan bagi seluruh warga khususnya di DKI Jakarta. Oke, lebih fleksibel ya kalau seperti ini ya Pak Pandu ya. Tapi Pak Pandu bagaimana? Apakah ini penolakan kelompok anti vaksin ini juga besar kemungkinan karena mengenai uji klinis yang saat ini sudah dilakukan juga ternyata masih belum sempurna, dan juga perusahaan-perusahaan banyak sekali yang mensupport vaksin ini, Pak Pandu? Pak Pandu? Pak Pandu audionya? Baik, sambil saya memperbaharui komunikasi saya dengan Pak Pandu, mungkin ke Dr. Faris. Dr. Faris, tapi kalau bisa bicara mengenai keyakinan, bisa tidak kita ada titik temunya ini? Karena mereka yang mungkin karena asal negara dari vaksin tersebut, ini kemudian berbeda dengan keyakinan saya, apalagi dengan medium pengujian dari antivirus ini, bagaimana? Ya, keyakinan itu dasarnya adalah bukti ilmiah. Nah, jadi sekarang bukti ilmiahnya itu yang belum utuh. Ya kita tahu memang ada emergency use authorization, yang itu salah satu untuk SARS-CoV-2 ini memperbolehkan menggunakan data uji klinis fase 2, namun ada syarat lain.
orang-orang yang dalam uji klinis fase 3 ada data 2 bulan pasca injeksinya dilihat titer antibodinya, kemudian efek sampingnya. Jadi itu semua harus ada dulu menggunakan subjeknya orang Indonesia walaupun vaksinnya dari luar. Nah, itu hanya bisa dilihat nanti paling cepat Desember 2020. Oke, sekarang saya terakhir kepada Pak Pandu. Pak Pandu, kalau dikatakan Pak Pandu bahwa tidak mesti 100% warga dari negara tersebut divaksin. Nah, kalau misalnya ada yang tidak divaksin kemudian terkena penyakit, ini kan akan menginfected orang lainnya. Ini bagaimana logika secara pandemi, Pak Pandu? Iya, juga sudah banyak orang yang terinfeksi, kita juga tidak tahu apakah orang yang sudah terinfeksi harus divaksin lagi. Karena dia sudah punya antibodi kan. Nah, ini yang juga harus masih misteri karena banyak orang OTG, ya, orang tanpa gejala dia terinfeksi dan tidak diketahui apakah dia pernah dites atau tidak. Kemudian nanti dilakukan lagi vaksinasi lagi, apakah boleh? Gitu kan, karena hasil studi itu hanya pada orang yang belum terinfeksi sehingga dia bisa membangkitkan antibodi. Nah, ini masih banyak yang harus ditata ulang lah. Bagaimana aturan-aturan vaksinasi nanti gitu. Jadi sebenarnya terlalu dini untuk melakukan sampai regulasi, sampai melarang orang kalau menolak divaksin akan didenda. Itu menurut saya belum tepat waktunya sekarang seperti itu. Karena kita tidak tahu, tadi dikatakan oleh Dr. Faris bahwa vaksin ini saja belum ada. Kita belum tahu ini. Dan sebenarnya juga tidak tepat juga kalau secara dilakukan, diberikan pelayanan pada untuk dengan emergency authorization. Karena emergency authorization tidak bisa untuk pelayanan. Itu hanya pada kelompok tertentu yang harus divaksinasi. Jadi masih banyak masalah yang kita harus pikirkan. Oke, terakhir Pak Wagub, singkat saja. Jadi nanti mekanismenya kebayang seperti apa? Karena saya masih kebayang-bayang ketika razia masker itu Pak ya, tidak ada celah berkomunikasi lagi, langsung ditangkap, kemudian ini langsung berbahaya. Vaksin seperti itu Kak Wagub nanti? Iya, tentu berbeda ya. Jadi vaksin ini kan berbeda. Jadi tentu nanti pemerintah pusat akan mengumumkan berapa vaksin yang sudah diterima di Indonesia, kemudian dibagi ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, dan siapa yang didahulukan. Dan saya kira pemerintah akan bijak mengambil keputusan. Kita tunggu saja nanti sampai dengan vaksinnya hadir, dan kita yakin pasti bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik bagi kesehatan dan keselamatan seluruh warga Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Wagub atas waktunya. Pak Pandu Riono, Dr. Faris, terima kasih. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.